Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mia. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu keterampilan otomotif atau lebih spesifiknya mengenai teknik servis sepeda motor. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita dengarkan penjelasan yang berikut ini. Pemirsa, sistem suspens ditempatkan di antara frame dan poros roda yang umumnya dilengkapi dengan shock absorber. Sistem suspensi pada sepeda motor berada di depan dan di belakang. Shock absorber memiliki fungsi untuk meredam kejutan pada saat sepeda motor diperlambat atau saat mengalami benturan keras karena permukaan jalan yang tidak rata. Fungsi suspensi adalah A. Menyerap getaran, oskilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. B. Memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda-roda. C. Menopang bodi pada eksel dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda komponen utama suspensi. Prinsip kerja shock absorber terdiri dari tabung yang berisi oli. Di dalam tabung tersebut terdapat sebuah katup yang berfungsi untuk mengatur aliran oli. Perlambatan gerak ayun sepeda motor terjadi karena aliran oli tabung shock absorber terhambat oleh katup. Hal ini disebabkan karena lubang katup yang sempit. Jika jumlah oli dalam tabung kurang, maka kerja shock absorber tidak bisa meredam kejutan. Untuk menentukan apakah shock breaker bekerja dengan baik atau tidak, bukanlah hal yang sulit. Biasanya, shock sepeda motor yang shock breakernya sudah rusak menjadi tidak enak dikendarai. Kerusakan shock breaker umumnya disebabkan oleh kebocoran oli. Hal ini bisa dilihat pada tabung shock breakernya. Jika tabung shock breaker selalu basah oleh rembesan oli, maka hal itu shock breaker dianggap bocor. Shock breaker harus diganti dengan cara mengganti as shock dan menambah oli pada tabung shock breaker. Adapun cara penambahan olinya diisi sesuai volume oli standarnya. Cara kerja, dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak absorber. Pada shock breaker tipe ini, gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice atau lubang kecil pada waktu piston bergerak. Ciri-ciri shock absorber rusak. A. Jika selama sepeda motor dikendarai dan kadang sepeda motor oleng ke salah satu sisi tanpa sebab yang jelas, maka ada kemungkinan salah satu shock breakernya rusak. Periksalah keadaan shock breakernya. Jika terdapat rembesan oli pada tabungnya, maka hal itu berarti shock breaker bocor sehingga tekanannya tidak sama. B. Jika selama sepeda motor dikendarai pengegasannya tidak terasa nyaman tetapi tekanan ban normal, tidak terlalu keras, mungkin disebabkan oleh shock breakernya. Untuk pemeriksaan shock breaker, tekanlah sepeda motor tersebut ke bawah dan kemudian lepaskan tekanan tersebut secara mendadak. Jika sepeda motor melenting dengan cepat bagian badannya dan berayun-ayun, maka kemungkinan besar shock breakernya tidak bekerja. Tujuan dan perawatan dari perbaikan unit shock absorber model teleskopik pada sepeda motor adalah untuk memberikan pemahaman tentang konstruksi dan bagian-bagian yang terdapat pada unit shock absorber berikut proses kerjanya di dalam unit sistem suspensi. Memindahkan kejutan dan getaran yang diakibatkan oleh medan jalan dan pega suspens sehingga terkondisikan kenyamanan dalam berkendara. Mengkondisikan kerja proses peredam kejutan jalan dan kestabilan pengendaraan sepeda motor. Sedangkan manfaat dari perawatan dan perbaikan unit shock absorber model teleskopik pada sepeda motor adalah untuk mengenal dan mengetahui konstruksi dan bagian-bagian beserta masing-masing fungsinya yang terdapat pada unit shock absorber model teleskopik berikut proses kerjanya di dalam unit sistem suspensi. Meningkatkan kenyamanan dan kestabilan di dalam berkendara.
Masih bersama saya Mia pemirsa, dan tentunya kita kembali masih membahas bagaimana sih memeriksa dan mengukur blok silinder sepeda motor. Untuk tahu kelanjutannya, yuk kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, sebelum melakukan pekerjaan, persiapkan dengan seksama kondisi tempat atau ruang kerja, peralatan, dan unit engine atau unit sepeda motor yang akan diperbaiki, serta lebih baik lagi melengkapi dengan buku pedoman servis manual sepeda motor agar dapat diketahui data-data spesifikasi dan standar operasi prosedur pekerjaan. Peralatan kerja: 1. Bike lift, alat angkat hidrolik berjumlah 1 unit untuk mengangkat sepeda motor yang akan diperbaiki dan lebih memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Meja kerja, tempat melaksanakan pekerjaan berjumlah 1 unit untuk meletakkan unit komponen shock absorber. 3. Kompresor udara dan air duster setengah PK berjumlah 1 unit untuk membersihkan kotoran dan debu yang menempel. 4. Oil can, alat pemberi pelumasan, berjumlah 1 unit untuk memberikan semprotan pelumasan pada bagian unit shock absorber. 5. Combination wrench, atau kunci ring tas, berjumlah 1 set untuk membuka dan memasang mur atau baut. 6. Drive socket set, atau kunci sok, berjumlah 1 set untuk membuka baut yang sukar dibuka dengan kunci pas atau kunci ring. 7. Bak plastik, wadah untuk mencuci dan membersihkan komponen, berjumlah 1 piece untuk menempatkan komponen shock absorber yang akan dibersihkan. Bahan: 1. Unit shock absorber model teleskopik atau unit sepeda motor berjumlah 1 unit sebagai benda yang akan diperbaiki. 2. Minyak shock absorber berjumlah 1 liter. 3. Bensin berjumlah secukupnya untuk pembersih. 4. Lap atau kain perca berjumlah secukupnya untuk membersihkan. Alat maupun bahan yang diperlukan untuk memeriksa dan mengukur. Untuk tahu bagaimana sih caranya, jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan dijelaskan. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar,
survei membuktikan, makanya khusus. Masih bersama saya Mia, dan selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk memeriksa. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan terus. Pemirsa, dalam perawatannya, shock absorber perlu diservis. Tahapan perlakuannya adalah fork atau garpu depan. Pelepasan. 1. Lepaskan main pipe side cover dan front fender. 2. Lepaskan brake caliper. 3. Longgarkan bottom bridge pinch bolt atau baut penjepit jembatan bawah, dan lepaskan fork leg atau kaki garpu. Pembongkaran. Lepaskan stopper ring atau cincin penahan, sementara menekan spring seat atau dudukan pegas dengan menggunakan press hidrolik. Lepaskan fork ring atau pegas garpu. Tuangkan keluar minyak garpu dengan memompa fork tube atau pipa garpu naik turun beberapa kali. Lepaskan oil seal stopper ring atau cincin penahan seal oli. Pegangan fork cylinder atau peluncur garpu dicatok dengan jepitan lunak atau dibalut oleh kain lap. Lepaskan fork socket bolt atau baut soket garpu dengan kunci hex. Jika fork piston berputar dengan soket bolt, untuk sementara pasang fork spring atau pegas garpu dan spring seat atau dudukan pegas dan stopper ring atau cincin stopper. Lepaskan fork piston dan rebound spring dari fork tube. Tarik fork tube keluar dari fork cylinder. Lepaskan oil seal menggunakan alat oil seal remover yang dapat dibeli di pasar bebas. Perhatian, spring seat berada di bawah tekanan pegas. Berhati-hatilah sewaktu melepasnya. Pemeriksaan fork spring. 1. Ukur panjang bebas fork spring atau pegas garpu, batas servis 303,1 mm. Pemeriksaan fork tube atau silinder atau piston. Periksa fork tube atau pipa garpu, fork silinder atau penggeser garpu, dan fork piston atau torak garpu terhadap tanda-tanda gerusan dan keausan berlebihan atau tidak normal. Periksa fork piston ring atau cincin torak garpu terhadap keausan atau kerusakan. Periksa rebound spring atau pegas reaksi terhadap kelelahan atau kerusakan, dan ganti komponen-komponen jika perlu. Letakkan fork tube pada blok V dan ukur keolengan. Keolengan sebenarnya adalah setengah dari pembacaan total indikator. Batas servis 0,20 mm. Sebelum perakitan, cucilah semua part dengan cairan pembersih dengan titik api tinggi atau cairan pembersih yang tidak dapat terbakar, dan seka sampai kering. Kemudian pasang fork tube ke dalam fork cylinder. Pasang rebound spring atau pegas reaksi dan fork piston atau torak garpu ke dalam fork tube atau pipa garpu. Pegang fork cylinder di dalam catok dengan jepitan lunak atau dibalut oleh kain lap. Oleskan cairan pencuci pada ulir baut soket dan pasang, dan kencangkan baut soket bersama sebuah sealing washer baru pada fork piston. Pasang oil seal stopper ring dengan aman pada alur fork cylinder. Oleskan minyak garpu pada bibir dust seal dan pasang dust seal.
Tuangkan minyak garpu dalam jumlah yang dianjurkan ke dalam fork tube. Minyak garpu yang dianjurkan. Pompa fork tube beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di bagian bawah dari fork tube. Tekan fork tube atau kaki garpu sepenuhnya. Tekan fork leg sepenuhnya dan ukur tinggi permukaan oli dari bagian atas fork tube. Tinggi permukaan minyak garpu 67 mm. Tarik fork tube ke atas dan pasang fork spring dengan ujung lilitan yang rapat menghadap ke bawah. Oleskan minyak garpu pada sebuah o-ring baru dan pasang pada spring seat atau dudukan pegas. Pasang spring seat ke dalam fork tube. Pasang stopper ring atau cincin penahan sementara menekan spring seat atau dudukan pegas menggunakan pres hidrolik. Catatan, jika fork piston berputar dengan baut soket, untuk sementara pasang fork spring dan spring seat atau stopper ring. Oleskan minyak garpu pada bibir oil seal, pasang oil seal dan dorong masuk menggunakan special tools. Kunci perkakas, fork seal driver body, dan fork seal driver attachment. Pemasangan, pasang fork tube ke dalam steering stem, tempatkan lubang baut dengan alur pada fork pipe. Pasang bottom bridge pin bolt atau baut-baut penjepit jembatan bawah dengan menempatkan bagian atas fork tube dengan permukaan atas dari bottom bridge atau jembatan bawah. Kencangkan bottom bridge pin bolt atau baut penjepit jembatan bawah dengan torsi yang ditentukan. Pasang berikutnya front fender, front wheel, dan pasang brake caliper. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini kami akan segera kembali lagi ke hadapan Anda. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih bersama saya dalam bahasan sepeda motor. Selanjutnya mari kita simak kembali tips-tips dan trik. Pemirsa, berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli shock absorber. Di antaranya adalah perhatikan bodi atau badan shock absorber, masih mulus atau tidak. Barang baru harus mulus, tidak ada bekas las-lasan. Catnya bagus dan tebal, seperti cat pabrik dan bukan cat pilok. Cermati seluruh permukaan peredam kejut, apakah terdapat sejumlah titik cacat yang bisa saja hasil pengelasan. Biasanya bekas titik pengelasan guna perbaikan bagian dalamnya, kemudian dihaluskan dengan gerinda sebelum kembali dicat.
Kesimpulan, shock breaker memiliki fungsi untuk meredam kejutan pada saat sepeda motor diperlambat atau saat mengalami benturan keras karena permukaan jalan yang tidak rata. Jika shock breaker tidak berfungsi pada sepeda motor, mungkin dapat menyebabkan tidak nyaman saat mengendarainya atau mungkin dapat menyebabkan kerusakan pada komponen yang lainnya. Jadi, fungsi utama shock breaker untuk meredam getaran, juga mempengaruhi kestabilan motor saat diajak belibas tikungan. Shock breaker sendiri terdiri tabung yang berisi oli. Di dalam tabung tersebut terdapat sebuah katup yang berfungsi untuk mengatur aliran oli. Perlambatan gerak air sepeda motor terjadi karena aliran oli tabung shock breaker terhambat oleh katup. Untuk menentukan apakah shock breaker bekerja dengan baik atau tidak, bukanlah hal yang sulit. Biasanya, shock sepeda motor yang shock breakernya sudah rusak menjadi tidak enak dikendarai. Kerusakan shock breaker umumnya disebabkan oleh kebocoran oli. Hal ini bisa dilihat pada tabung shock breakernya. Jika tabung shock breaker selalu basah oleh rembesan oli, maka hal itu shock breaker dianggap bocor. Jadi, jika selama sepeda motor dikendarai dan kadang sepeda motor oleng ke salah satu sisi tanpa sebab yang jelas, maka ada kemungkinan salah satu shock breakernya rusak. Periksalah keadaan shock breakernya. Jika terdapat rembesan oli pada tabungnya, maka hal itu berarti shock breaker bocor sehingga tekanannya tidak sama. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda semua, menginspirasi serta memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Dan bagi Anda yang berminat atau ingin terjun langsung ke dalam bidang keterampilan otomotif ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa menghubungi kami di website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.